Halo. Cek mic. Iya, Bu. Ya, yang mau sholat boleh sholat dulu ya. Ini saya juga masih setting. Ntar dulu. New volume deh. Saya kabarin yang lain dulu, Bu. Record kan. Sholat dulu. Ingat kalian tidak boleh berisik.
Oke. Cek sound. Kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke. Udah pada sholat semua? Yang mau sholat boleh sholat dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap mulai kah? Sudah, Ibu. Udah ya. Siap, Bu. Perkenalkan, nama saya Juwita Ramadhani Fitria. Ini kayaknya kelas ini belum ada grupnya ya? Ketua kelasnya belum ada yang menghubungi saya. Udah, Bu. Udah, Bu. Bentar. Tadi saya chat Ibu tapi belum dibalas. Rosa ya? Iya, Bu. Oke. Soalnya baru hari ini. Benar ya, Rosa baru hubungin hari ini. Saya tunggu-tunggu dari kemarin. Iya, Bu, benar. Rosa ini kelas nanti deh saya save. Saya minta tolong ke aparat kelasnya untuk bikin Iya, Bu. grup khusus mata kuliah saya PKN. Baik, Bu. Ya. Langsung saya buat aja ya sekarang. Boleh, nanti kalau ada pertanyaan apapun boleh banget nanya melalui grup tentang perkuliahan. Selama saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Ya, Baik, Bu. lalu apa lagi tadi ya? Grup udah, ketua kelas udah. Oh itu iya, dulu sih, Bu. grup. Ini untuk tes awalnya emang belum ada ya, Bu? Untuk PKN, saya cek belum ada. Ini kan yang bikin bukan dosennya ya. Yang bikin tes awal dan tes akhir itu ada tim teachingnya lagi. Saya cek belum ada. Jadi bukan kelas kalian doang. Seluruh yang dapat PKN itu belum ada pretest dan post-testnya. Oh gitu. Iya. Oke, Bu. Ini bisa dapat link dari Tapi mana? nanti buka ini sih, Bu, buka di e-learningnya. Ternyata bisa. Bisa ya? Oke, syukurlah. Iya. Karena saya khawatir nggak bisa. Saya tungguin ketua kelasnya nggak japri-japri. Kalau yang kelas sebelumnya langsung saya share link di WhatsApp. Untung bisa kebuka.
Mm-mm. Sementara ada yang mau adik-adik tanyakan dulu nggak ke saya mengenai apapun? Belum? Atau belum ada ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Juwita Ramadhani Fitri ya. Saya punya beberapa akun sosial media. Namanya sama semua, Facebook, Instagram, YouTube ya. Juwita Ramadhani Fitri. Kita boleh saling follow nanti. Karena memang zamannya seperti ini, ketemunya layar pada layar ya. Silaturahminya seperti ini. Semoga pandemi cepat selesai dan kita bisa normal kembali. Profil saya dosen di Unpam sejak 2008. Lalu saya memiliki beberapa sertifikat, di antaranya sebagai berikut, dari BNSP RI sebagai trainer. Lalu saya juga dulu kuliahnya di Unpam, S2-nya. S1-nya dari Binus University. Saya memiliki sertifikat sebagai hipnosis, NLP. Di luar kampus, saya sebagai hipnoterapi. Jadi kalau adik-adik mempunyai misal apapun yang berkaitan dengan psikis atau psikomatis, mungkin bukan adik-adik, teman-temannya atau saudaranya atau tetangganya, itu boleh banget hubungin saya. Di luar ngajar, saya juga menjadi trainer, coaching, juga penulis buku. Kalau adik-adik di sini gimana profilnya? Apakah semua masih belasan tahun kayaknya ya, baru semester 2? Ya. Iya Bu, masih 19. Masih semester 2, masih imut-imut. Belum sempat main ke kampus jangan-jangan. Udah pernah belum main ke kampus? Bayaran doang. Udah bayaran doang. Bayaran doang. Profesor juga online ya? Belum, Bu. Belum pernah ke kampus. Belum pernah nginjak kelasnya? Belum ya? Ginjak Ya, sama sampai lembaga belum. Kalau ada yang mau ditanyain lu nggak tentang kampus? Apapun itu nanti tolong mau nanya aja ya di grup atau nanti japri ke saya selama saya bisa jawab. Sekali lagi akan saya bantu. Untuk ketua kelasnya, saya minta tolong kehadiran hari ini, nanti aja pas udah hadirnya baru 24 ya. Tolong nanti di absen dicatat. Sekarang boleh catat manual dulu. baik Bu. Di kertas. Ya. Pokoknya setiap e-learning dicatat. Siapa aja yang absen. Nanti kalau udah UAS, menjelang UAS, direkap di Excel. Jadi misalnya Marisa berapa kali, 14 kali atau 13 kali, Rosa 14 kali. Cukup dicatat aja. Jadi saya sinkronkan dengan absen dari e-learningnya. Kalau untuk posting Paham ya? di e-learning itu berapa Ya. kali Bu? Berapa kali posting minimal? Biasanya kalau saya minimal sekali posting dan 1 kali menanggapi temennya. Jadi menanggapi gini misalnya, bentar sambil ini. Misalnya Marisa menjawab di atas kamu Marisa. Nah, Rosa menanggapi. Misalnya jawaban Marisa sangat baik, sinkron dengan apa yang telah saya pelajari atau apapun kalimat positif untuk Marisa, atau boleh berupa pertanyaan lagi. Tapi jangan semuanya nanya ke satu mahasiswa, kasihan. Ya. Nanya juga ke yang lain. Berarti kalau 1 kali posting sama 1 kali menanggapi baru dianggap hadir ya Bu? Iya. Minimal banget dia posting jawaban itu udah boleh dianggap hadir.
Oh gitu. Baik Bu. Ya, karena memang e-learning itu dilihat dari berapa kali dan berapa mahasiswa yang menanggapi. Ya, jelas ya, Rosa? Baik. Ini di sini ada kesehatan keselamatan kerja. Dimanapun wajib jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ada yang masih di tempat kerja sekarang? Siap, Bu. Lagi di perjalanan, Bu. Oh, di mana Adil? Lagi di perjalanan pulang ke rumah. Oh, Di kerja di Makassar, Bu, mana? ya? Ya, Bengkel. boleh. Kerja di bengkel luar biasa. Untuk masker juga jangan sampai lebih dari 4 jam. Jadi kalau udah 4 jam itu udah banyak bakteri. Ganti maskernya. Apalagi yang pakai masker kain. Bawa sangu, masker cadangan. Jangan sampai maskernya malah bikin masalah baru ya. Lalu kalau ada kesempatan menghirup udara segar, tidak sedang di tempat kerumunan, itu maskernya dilepas dulu, hiruplah oksigen yang banyak. Karena kalau kalian terus-menerus pakai masker, yang kehirup adalah karbon monoksida. Tidak baik juga untuk kesehatan. Oke. Mukanya ngumpet semua nih mahasiswanya. Oke, yang penting saya kelihatan ya. Nggak punya muka, Bu. Jangan dong. Muka tembok ini. Ya. Nanti pokoknya kalau ada pertanyaan apapun langsung nanya aja. Ingat, kalian udah jadi mahasiswa. Bukan lagi anak SMA. Jadi kalau mahasiswa itu harus berani mengungkapkan gagasan, pikiran. Mau salah atau benar, belakangan. Yang penting berani berpendapat. Oke. Oke, Bu. Oke, Bu. Ibu. Kemarin dosen sebelum saya Vicon semua. Bu, Vicon. Iya, Bu. Vicon, Bu. Vicon. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak Vicon kita nggak ketemu ya. Paling nggak kenal muka. Baiklah. Kita malam ini akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Apa yang disebut dengan warga negara? Ada yang tahu? Kalian warga negara mana sih? Warga negara Republik Indonesia. Indonesia. Nggak ada yang nyasar kan? Zimbabwe ada dari sini? Dari Indonesia Afrika semua? ada. Ya. Ada beberapa kali loh saya ketemu mahasiswa asing di Unpam. Dulu pernah ngajar dari Timor Leste sama Turki kalau nggak salah. Jadi mahasiswa di Unpam. Bagaimana dengan kelas ini? Adakah warga negara asing? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Saah orang mana? Saah Mas Riyatun? Iya, Bu. Orang Rangkas. Orang Rangkas. Indonesia ya? Banten, iya. Banten. Rosa orang mana? Rosa Brigita? Tidak. Pontianak Bu aslinya. Pontianak. Astri orang mana? Astri Rahma Wulandari. Bintaro Bu. Bintaro. Suku mana? Astri suku mana? Betawi. Bintaro. Hah? Betawi. Oke. Oktavianti? Dari Cieng. Di mana? Cieng. Ciseeng, Parung. Ciseeng, Parung. Halo Okta, kelihatan akhirnya.
Kalau Malu. Permata, Cilacap, Bu. Cilacap. Cilacap, Putra Jawa Tengah. Holivi, Halo, Asli Putra, orang mana? Tangerang, Bu. Asli Tangerang. Bu. Suku Betawi kah? Iya, Bu, betul. Oke, kayaknya sambil tiduran nih. Melinda, Enggak orang kok, mana Bu. Melinda? Solo, Ibu. Solo. Viani, orang mana Viani? NTT, Flores. Orang Flores. Iya, Bu. Tinggal di UI. Sekarang di mana lokasinya? Kenapa, Bu? Di Pamulang kah? Enggak, Bu, di Grogol. Lagi di Grogol. Luar biasa. Aidil orang mana Aidil? Orang Indonesia, Bu. Suku mana Adil? Orang suku Medan, Bu, suku Medan. Medan. Mana nih Iya, yang Bu. lainnya? Kok saya nggak bisa scroll? Yang lainnya yang masih ngumpet. Bentar. Saya cek ya. Oh, ada nih namanya keluar di sini. Ada Adha. Adha orang mana? Halo, Bu. Ya, halo Adha. Aku Tangerang Selatan di Geraha Raya. Geraha Raya. Suku apa? Adha suku apa? Betawi, Bu. Betawi. Iya. Afifah? Apa kabar Afifah? Baik, Bu. Afifah orang mana? Betawi, Bu. Betawi. Ani Suryani. Mana Ani Suryani? Iya, Bu. Kok mukanya? Iya, orang mana? Ini orang mana? Halo Ani. Mukanya kok cowok? Ani orang mana ya? Orang Tasik, Bu. Orang Tasik. Astri Rahma Wulandari. Mana Astri Rahma Wulandari? Saya, Bu. Halo. Iya, Bu. Astri orang mana ya? Betawi, Bu. Betawi. De Permata. Sudah tadi, Bu. Oh, udah. Dewi Lestari 96. Orang Betawi, Bu. Orang Betawi. Foto profilnya juga laki-laki ya. Pak Faiz FF. Halo, Ibu. Halo Faiz. Kok kalau yang cowok nggak ada pakai foto cewek? Enggak, Bu, enggak. Jomblo. Kalau Faiz orang mana? Saya orang Betawi, Bu. Orang Betawi. Febri Alfiano. Mana Febri? Halo Febri Alfiano. Apakah Lagi tidur? kerja, Bu, katanya tadi. Udah nggak apa-apa, lagi kerja. Gavrila Pascal Simanjuntak. Gede, lahir di Tangerang. Orang mana? Gavrila. Batak, Bu. Orang Batak. Orang Batak ya, dari namanya Simanjuntak ya. Lika Malika. Kedelai hitam. Bukan ya? Kedelai hitam pilihan. Mana Lika? Iya, Ibu. Halo Lika. Iya. Lika orang mana? Aku orang Betawi. Betawi. Banyak orang Betawi ya. Lintang Wahyu Hidayat. Saya Ibu, Ya, apa kabar Lintang? alhamdulillah baik Ibu.
Lintang orang mana? Saya orang Tangerang, Bu. Orang Tangerang, suku apa? Betawi, Bu. Betawi. Mazi? Mana Mazi? Orang Betawi, Bu. Orang Betawi. Halo Mazi, fotonya benar ya, laki-laki. Marisa Dewi. Halo Ibu. Halo Marisa. Marisa orang mana? Saya orang Bogor tapi lahir di Tangerang, terus sukunya suku Jawa. Suku Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawa Endi. Jawa Barat. Cirebon. Jawa Barat. Cirebon. Oke. Marsyanda Fitni Aulia. Iya, Ibu. Halo. Halo, Ibu. Apa kabar? Baik. Marsyanda orang mana? Ibu maaf ya, lagi di jalan. Aku orang Jawa, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Jawanya Jawa mana? Ya, Jawa Tengah, Yogyakarta. Yogyakarta. Muhammad Akbar, halo. Mana Muhammad Akbar? Iya, Bu. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Orang mana Akbar? Orang Korea Selatan, Bu. Masa? Korea Suku Selatan. apa? Korea Selatan. Orang Korea Selatan kecebur got. Korea Selatan, Bu. Bisa aja nih. Korea atau Kreo? Kreo. Ya, Muhammad Akbar. Orang Oktavianti mana? Orang Betawi, Bu. Oke, Muhammad Akbar orang Betawi. Banyak nih. Oktavianti mana? Sudah hadir kah? Udah. Udah ya? Belum. Okta orang mana? Halo Okta. Oktaviani Boda bukan Bu? Iya, Oktavianti Fauzia. Orang Ciseeng Bu. Ciseeng. Putra Holifi. Mana Udah Putra kan Bu Holifi? tadi. Udah. Emang nggak mau lagi? Rosid Boleh. R. Mana Rashid? Halo Rashid. Ini mic-nya udah kebuka. Ayo Rashid. Pick up. Halo Rashid. Halo, Bu. Iya, Rashid orang mana? Sumatera, Bu. Lampung. Orang Lampung. Sekarang di mana? Saya di Jakarta Barat, Bu. Lagi di Jakarta Barat. Regita. Regita Rahmawati. Halo. Iya, halo. Regita orang mana? Orang Depok, Bu. Orang Depok. Belanda, bukan? Bukan Betawi. Depoknya Depok Jawa ya? Atau Depok mana? Depok sini, Jawa Barat. Depok Jawa Barat. Betawi berarti ya? Iya. Oke, Randy nih. Nehe. Nehe apa nehe? Mana Randy? Orang Oke, Sumatera, ada. Bu. Nama belakangnya bacanya gimana? Nehe, nehe, nehe. Randy Bae, Bu. Apa? Randy Bae. Randy Bae. Kamu Sumateranya Sumatera mana? Orang Nias, Bu. Orang Nias. Oke. Riesta Dwi. Halo Riesta. Iya, Bu. Mana? Halo. Halo, Bu. Selamat malam. Riesta orang mana? Kamu orang mana, Riesta? Orang mana? Betawi, Bu. Betawi.
Betawi. Rosa udah, Saah. Saah tadi udah belum ya? Udah kayaknya ya? Udah Bu, iya udah. Udah, oke. Silvi Zahrotun. Iya Bu, saya. Apa kabar? Baik Bu. Silvi orang mana? Orang Jawa Bu. Jawa ya, Endi? Tegal. Tegal. Viani. Mana Viani? Viani Wea? Sedang bekerja kah? Atau sudah tidur? Nah, itu ada. Iya Bu, lagi di jalan Bu. Lagi di jalan. Mau kemana, Viani? Viani mau kemana? Mau ke rumah Bu. Oke, Viani orang mana? Orang Flores NTT Bu. Orang Flores. Kalau sekarang lagi tinggal di mana? Di Jakarta Barat Bu. Oh, banyak yang di Jakarta Barat nih. Ya. Oke, Viani, selamat datang ya di Unpam. Iya Bu. Ini. Yeni Anggi. Mana Iya Yeni? Bu. Halo Yeni Anggi. Iya Bu. Yeni Anggi orang mana? Suwa Bu, Lampung Barat. Lampung Barat. Kalau saat ini tinggal di mana? Masih di Suwo. Berapa? Masih di Suwo. Masih di Masih di Lampung. Suwo Bu. Masih di Lampung. Iya. Di Lampung, luar biasa ya. Nanti kapan-kapan kita semua sekelas main ke Lampung boleh ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, sip. Berarti belum pernah ke Pamulang atau udah pernah? Awalnya semester 1 itu di Pamulang Bu, terus mau UAS itu pulang. Oh, belum balik lagi ke sini. Iya. Ya, nggak apa-apa. Tunggu sampai aman dulu aja ya. Karena kan sampai 1 semester ini full kita online. Jadi nggak usah buru-buru ke Pamulang, nggak apa-apa. Ya, Iya Bu. jaga kesehatan. Yospila, Iya Bu, apa kabar? baik Bu. Yospila orang mana? Orang Betawi. Orang Betawi. Yang baru join, Jejen Zainal. Siapa lagi yang belum ngomong? Hadir Bu, hadir. Ya, orang mana Jejen? Jombang Bu, Jombang. Jombang Jawa Tengah atau Jombang Pamulang? Jombang ini Pamulang apa sih? Ciputat. Betawi dong ya? Iya, Betawi. Oke, Betawi. Terus siapa lagi yang baru masuk? Dika Bu. Dika. Iya, Dika. Orang mana Dika? Jawa Tengah. Orang mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baiklah. Intinya kita semua satu Indonesia ya. Iya Ibu, iya. Iya, Bu. Ada yang mau tanya-tanya dulu nggak? Kalau saya, ya nggak apa-apa. Namanya jaringan. Yang penting hatimu tidak putus padaku ya. Sip. Ya santai aja ya, jangan dibawa tegang. Oke, pendidikan dan kewarganegaraan ini diajarkan di semua tingkatan di Indonesia. Jadi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah semua diajarkan PKN. Waktu sekolah dulu belajar PKN kah? Belajar Bu. Iya, Bu. Belajar, Bu. Waktu SD belajar PKN nggak?
Belajar juga Ibu. Belajar juga, Bu. Belajar, Bu. Ya. Waktu TK belajar PKN nggak? Nggak pernah TK Bu. Enggak, Bu. Langsung kuliah ya? Ya. Iya Bu. Lalu semua jurusan itu juga mendapatkan mata kuliah PKN, baik kedokteran, apalagi sastra, budaya, semuanya dapat mata kuliah PKN. Kenapa? Karena PKN ini merupakan ilmu tentang bela negara. Jadi agar mengetahui tentang negaranya, ya. Unsur negara ada di PKN, jadi memang dijelaskan apakah itu negara. Jadi ada wawasan, pola pikir, sikap, agar kita semakin cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hafal semua kan Pancasila? Hafal, Bu. Hafal lah Ada Bu. berapa Pancasila? Ada 5. 5. Ada 5. Yang tadi yang orang Korea Selatan, siapa yang bilang orang Korea Selatan? Oke, Muhammad Orang Korea. Akbar, mana? Ayo, Muhammad Akbar, speak up. Coba Pancasila 1 sampai 5. 1. Ketuhanan Saya mau Yang Maha dengar. Esa. 1. Ketuhanan Ya. Yang Maha Esa. 2. Terus, Keadilan sosial bagi seluruh. nah tuh. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. 3, 3. Akbar lagi di jalan, Bu. 3, Bu. 3 apa? Ayo, Pancasila ketiga, nggak ngaruh. Mau di jalan harusnya ingat. Bar, pulang. Sebentar, Bu. Bar, pulang, Bar. Jangan Apa Pancasila ketiga? Saya lagi di jalan. Lagi narik dia Bu, lagi narik. Oke, yang orang Nias. Siapa tadi yang orang Nias? Nehe. Ya. Ya. Apa Pancasila ketiga? Randy Nehe. Pancasila Persatuan sila Indonesia. ketiga. Bagus. Yang orang Flores. Siapa tadi orang Flores? Perempuan? Fieni ya? Kalau nggak salah. Siapa tadi yang orang Flores? Halo Bu, ya. Ya, Pancasila sila keempat, Fieni. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, Bu. Bagus. Sila kelima, ketua kelas. Ayo, Rosa. Mana Rosa? Rosa. Nggak ada, Rosa. Kalau Ada, Bu. Rosa. Ada nggak? Ada. Oke. Sila kelima apa, Rosa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Semua hafal ya. Ingat, jangan cuma dihafalkan tapi dipraktekkan. Ya. Nah, PKN ini juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dalam menghadapi globalisasi. Jadi zaman sekarang ini bela negaranya adalah salah satunya belajar PKN, bukan lagi perang angkat senjata. Ya, nanti kita lebih lanjut. Jadi setelah belajar PKN ini diharapkan kita mempunyai wawasan, kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara. Kurang lebih seperti itu. Kalian pokoknya kalau ada pertanyaan apapun langsung ini aja ya, langsung speak up, langsung ngomong. Ya, ini belum panas nih. Oke, ini udah tadi. Nah, UUD nih. Ya, ini landasan hukum. Ada yang masih ingat nggak pembukaan UUD aja deh yang gampang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan. Alinea pertama saya mau Jejen. Halo Jejen. Jejen. Kecilin baby Rizky.
Jawab no Jen, jangan narik bayi lu. Jajan mana? Iya, Bu. Ya, Jajan. Pembukaan UUD alinea pertama, depannya aja. Pembukaan. Tahu Bu, lupa lagi, Bu. Oh ya, bahwa Bahwa hak sesungguhnya hak apa ya, Bu, lupa lagi. kemerdekaan itu ialah Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan lalu oleh sebab itu maka penjajahan dunia segera dihapuskan penjajah karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, Bu. Oke, bagus ya. Kalau nggak ingat balik lagi ke SMA. Jangan dong. Agak-agak lupa, Bu. Ya. Lalu yang siapa ya? Oh, yang di Lampung. UUD, pembukaan UUD alinea kedua. Ayo, jangan browsing. Ingat nggak? Mana yang di Lampung? Siapa tadi yang di Lampung? Silvi ya? Atau siapa? Atau siapa yang bisa alinea kedua? Ayo. Alinea kedua. Ketiga. Saya, Bu. Ada. Oke. Iya, tar, Bu. Sedikit aja nggak apa-apa, nggak harus semuanya. Dan perjuangan ya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Iya, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hebat, bagus. Ya, Bu. Ya, saah, bagus. Alinea ketiga, cowok Rasid. Mana Rasid? Ya, ada yang left. Kenapa? Ada, Bu. Aku ditanya ke Rasid. Alinea ketiga. Pembukaan undang-undang. Alinea ketiga atas berkat rahmat ya, Bu. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa didorongkan keinginan luhur supaya kehidupan bangsa yang bebas. Ya. Maka rakyat Indonesia dinyatakan dengan ini kemerdekaannya. Menyatakan dengan ini. Oke, bagus Rasid. Berarti waktu sekolah nggak tidur ya, bagus. Ya, Ibu. Yang keempat, siapa ya? Bagus. Bagus Saputra. Iya, Bu, yang mana, Bu? Pembukaan UUD yang keempat. Alinea keempat. Pembangunan bukan, Bu? Pembangunan. Coba, seingat kamu apa? Ya. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu ya, Bu? Ya, kurang lebih ingat ya. Bagus, berarti waktu SMA semuanya sekolah dengan benar, saya anggap hore. Ya. Oke, terima kasih Bagus dan teman-teman yang lain. Nah, tadi balik lagi tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Pertama adalah bela negara. Nah, bela negara itu apa? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati nilai falsafah bangsa. Jadi dengan kamu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu artinya kamu sudah membela negara. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanya langsung nanya ya.
Jadi kalau kamu tidak beragama atau tidak menjalankan agama dengan baik, dianggap tidak bela negara. Nah, jadi harus apa? Harus beriman dan bertakwa. Betul, kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada yang penyembah berhala di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Penyembah Tuhan semua ya. Iya, Bu. Ya. Lalu harus berbudi pekerti luhur dan disiplin. Apa yang disebut budi pekerti luhur? Melinda? Nurwati? Mana Melinda Nurwati? Saya, Ibu. Iya, fotonya bagus, sedang melirik. Apa yang disebut berbudi pekerti luhur? Mana ya? Bentar, Ibu. Jangan browsing, speak up Ya, aja Ibu. apa yang ada di otak kamu. Saya mengingat-ingat kayak sopan gitu kan, Ibu, sikap yang baik. Ya, sikap yang baik, bagus. Langsung apa yang di kepala kamu aja ya, nggak usah pakai browsing-browsingan. Enggak, Ibu. Ya, Saya kalau disiplin apa, Melinda? ngelek otaknya. Nggak apa-apa, karena udah lama kita di rumah mungkin ya. Disiplin. Kalau disiplin apa menurut Melinda? Kayak berdisiplin dalam waktu. Kayak contohnya aja, Ibu, ya. Kayak disiplin dalam waktu. Disiplin. Jadi kalau disiplin dalam waktu itu, kenapa? menempati janji, menepati janji. Kayak tugas-tugas kita gitu, sesuai sama. Berarti disiplin bisa diartikan mentaati aturan. Ya, terima kasih Melinda. Lalu dengan belajar PKN kita diharapkan rasional. Adil, apa yang dimaksud dengan rasional? Halo Adil. Adil Silaban. Masih di bus? Kayaknya atau di kereta? Adil? Adilnya mana nih? Coba. Iya, Bu. Ya, Lagi di Adil. jalan. Iya. Nggak apa-apa, sambil nyimak. Saya mau bertanya opini kamu, apa yang dimaksud dengan rasional? Rasional itu keyakinan terhadap Keyakinan itu, apa? terhadap kepercayaannya. Keyakinan terhadap kepercayaan. Iya. Masih kurang tepat Konsisten. ya. Rasional. Konsisten. Iya. Oke. Kalau Adha, mana Adha? Adha? Zulfa? Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan rasional? Cara berpikir maju, mencari suatu kebenaran. Oke, mungkin saya tambahkan, rasional adalah cara berpikir yang sesuai kebenaran. Jadi, diharapkan kalian setelah belajar PKN ini, apapun yang kalian terima informasi, sesuai kenyataan dan kebenaran. Jadi, tidak sembarangan percaya dengan hoax. Ya, hoax. Banyak berita-berita di luaran yang sepertinya benar, tapi ternyata tidak benar. Nanti kita bahas ya. Dinamis. Apakah yang dimaksud dinamis? Saya mau Putra Holivi. Halo Putra Holivi. Iya, Bu. Ya, apa yang dimaksud dinamis? Apa, Bu? Apa, Bu? Dinamis. Nih, yang ini nih. Dinamis.
Apakah yang dimaksud dengan dinamis? Dinamis itu kayaknya bergerak secara aktif bukan sih, Bu? Atau apa ya? Bergerak secara aktif, boleh ditampung dulu. Silvi Zahrotun. Apa yang dimaksud dengan dinamis? Mana nih Silvi Zahrotun? Oke, dinamis. Dinamis kalau menurut temannya tadi aktif. Tahu apa? Dinamis ialah mengikuti perkembangan, ya. Juga sabar. Satu lagi, bersifat profesional. Siapa yang udah kerja di sini tadi? Udah kerja semua, jangan-jangan. Eksekutif muda. Siapa di sini udah kerja? Saya. Rosa udah? Melinda. Oke, Melinda, apa yang disebut dengan profesional? Baby. Profesional ya, Bu ya? Iya. Aduh. Apa ya? Nggak apa-apa, speak up. Apapun yang ada di otakmu, belajar ngomong. Mau salah, mau benar belakangan. Kayak konsisten gitu nggak sih, Bu? Konsisten terhadap? Kayak gimana ya? Kalau menurut saya harus konsisten dalam kayak apa yang dilakukan itu. Konsisten dengan apa yang dilakukan, bolehlah. Atau lebih tepatnya tidak mencampur adukan antara hal yang satu dengan yang lain. Ya, pribadi dengan kerja, pekerjaan. Ya. Contohnya gini, kalian juga jadi mahasiswa harus profesional. Ya, saya tahu di luar sana mungkin kalian punya kegiatan. Apalagi udah kelas malam gini, udah sisa tenaga. Tapi begitu jadi mahasiswa harus balik jadi profesional. Mahasiswa yang mau belajar, mahasiswa yang dinamis, yang siap menerima ilmu baru. Ya, seperti itu. Itu namanya profesional. Begitu juga kalau saat kalian bekerja. Lupakanlah dulu apa yang ada di luar. Misalnya malamnya ada UTS atau UAS. Tapi ada kerjaan nih. Ya, saat kalian bekerja yang harus dipentingkan adalah pekerjaan itu. Mau nggak mau, karena kalian harus bersikap profesional. Atau putus cinta atau dimarahin oleh atasan. Begitu kuliah, harus sudah modenya mode kuliah. Atau juga misalnya dalam konteks rumah tangga. Ya, jangan sampai misalnya yang laki-laki nanti suatu hari jadi bos, jadi atasan, lalu di rumah apa? Masih ke bawah-bawah sifatnya, masih pengen bosi, ya. Jangan, bedakan. Ya, harus profesional. Di luar profesional, di rumah pun misal sebagai ayahlah yang baik. Sebagai adik, jadilah adik yang baik. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, lalu aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara. Apa? Ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan dari Unpam deh. 2 semester ini. Saya mau Marsyanda Fikni Aulia. Mana artis kita? Lagi syuting, Bu. Mana Marsyanda? Marsyanda lagi syuting. Marisa
Marisa Dewi mana? Iya Bu, ada Bu. Halo Marisa. Halo Bu. Ya, selama ini apa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah kamu rasakan dari Unpam? Apa ya Bu? Contohnya e-learning Bu. Teknologi yang membuat kayak memudahkan mahasiswa walaupun di tengah pandemi gini. Jadi ya, kita contohnya bisa, hari ini. Ya. Jadi gimana? Ya, contohnya e-learning hari ini. Jadi bagi Marisa memudahkan ya? Memudahkan atau menyulitkan? Memudahkan. Memudahkan, alhamdulillah. Adakah yang merasa menyulitkan Vicon ini? Untuk yang merasa memudahkan seperti Marisa berarti orangnya dinamis. Pasti juga orangnya sabar. Ya, Soalnya untuk yang merasa menyusahkan. Karena kalau misalkan nggak ada Vicom, kita kayak diajarin tinggal cuman kasih materi tanpa kita juga nggak dikasih pengertian gitu Bu. Jadi kurang paham. Ya. Oh ya, untuk materi nanti saya share di grup ya. Karena kan di di e-learningnya katanya belum ada. Ya, ingetin saya nanti. Iya Bu. Nah, saya mau ngomong tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Perlu kalian ketahui, nggak semua orang dinamis tadi yang saya ceritakan, termasuk mahasiswa. Ya, tidak semuanya siap dengan e-learning. Sebagian itu memilih cuti. Karena mereka nggak suka dengan konsep belajar online. Mungkin tidak dinamis orangnya, jadi mereka memutuskan cuti. Padahal kalau cuti kerugiannya adalah kuliahnya jadi lebih lama ya. Waktunya jadi lebih panjang. Untuk dosen juga sebagian ada yang stres karena ada Vicon ini. Nggak paham bagaimana cara membuat link. Jadi semuanya baru ya. Untunglah yang ada di sini saya yakin semuanya dinamis. Karena ada di kelas ini. Termasuk dosen-dosen yang sudah ketemu dengan kalian secara Vicon. Itu berarti semuanya dinamis dan bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi dituntut untuk selalu dinamis, lentur. Ambil contoh gini. Kalau kalian melihat papan atau penggaris dari kayu, triplek deh, ya. Kalau nggak lentur jadinya patah, ya. Jadi kita harus selalu dinamis, mengikuti perkembangan agar tidak patah semangat, patah jiwanya, ya harus semangat. Oke, lanjut. Oke, bangsa itu adalah manusia yang mempunyai identitas bersama. Kita bahas dulu dari identitas bersama. Kalau di Unpam, identitas bersamanya apa ya? Mazi F? Ya Bu, ada. Halo Mazi, ya. Kita lagi ngomongin identitas bersama. Apa menurut kamu identitas bersama? Kan kalau identitas bersama itu kalau dalam suatu bangsa misalnya sama agamanya, sama-sama agama Islam, sama-sama agama Kristen, sama-sama Buddha, itu identitas yang sama. Almetnya sama ya Bu? Apa? Almetnya sama ya? Apanya? Alma mater. Berarti sama-sama satu kampus gitu ya menurut Mazi ya. Identitas bersama. Oke, boleh. Ya, sama-sama jaket biru. Identitasnya sama. Ya, Lika Malika. Mana? Lika. Halo. Ya, menurut Lika apa? Kalau sebagai mahasiswa Unpam, identitas bersamanya apa lagi selain sama-sama jaket biru? Apa ya? Nggak apa-apa, speak up. Apa yang ada di otak kamu? Identitas bersama. Nih, contohnya kalau bingung. Kalian itu ada di kelas 02 SMGM 019. Ya, ini
identitas bersama kalian. Ngerti ya, Lika ya? Nih, identitas satu kelas nih. Kalau kalian memperkenalkan diri ke dosen, misalnya, halo Ibu, selamat malam. Saya Lika Malika, mahasiswa Unpam dari kelas ini 02 SMJM 019. Ini identitas kamu. Termasuk nomor induk mahasiswa. Terus kode kelas. Kelas berapa kalian? Harusnya di ruangan mana? Ya, oke Febri. Ya, nggak apa-apa Febri. Ya, lanjut. Negara merupakan suatu daerah atau yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau di antariksa luar bukan negara. Ya, contoh di planet Pluto. Ya, itu mau kalau ada alien di sana tetap tidak dianggap negara. Negara ini ada di permukaan bumi, di mana ada pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, dan budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam negara harus ada unsur rakyat, wilayah, pemerintah, serta pengakuan dari negara lain. Nah, kalian mungkin pernah baca berita nih. Di manakah suatu tempat yang ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya, tapi tidak diakui negara lain? Ayo. Ya, Marisa? Aceh, Bu. Aceh. Aceh ingin mengeluarkan diri dari negara Indonesia. Oke, GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka ya. Ada lagi yang viral mungkin kemarin-kemarin? Ibu, OPM, Bu, OPM. kalau Papua Nugini, Bu. Vatikan. Vatikan. Apa kalau Papua Nugini. Ya. Ibu maaf ya kalau salah. Kalau misalkan Palestina gimana, Bu? Palestina. Maaf. Ya, Israel kita tanggung dulu. Tadi ada yang bilang Papua Nugini, Palestina, Aceh, ada lagi? Israel juga nggak sih, Bu? Israel, mana lagi? Ayo speak up. Ibu nih ya, Negara pamula. kalau yang saya tahu, kalau yang tidak diakui negara itu biasanya kayak orang luar, misalkan orang Jerman, dia lari ke Indonesia. Orang Jerman ini orang jahat gitu, Bu, kayak pembunuhan atau kejahatan yang lain. Nah, dia itu udah nggak diakuin lagi, Bu, di sana. Makanya dia lari ke Indonesia. Nah, jadi sama orang kayak intelidak gitu ditangkap dan mau dibawa lagi ke tempatnya. Tapi itu bukan, Bu. Nah, ini kita lagi ngomongin ngaku-ngaku negara tapi nggak diakui negara lain. Nanti itu saya bahas. Oh. OPM, Bu, OPM. OPM itu apa? Organisasi Papua Merdeka. Merdeka, ya. Ada lagi kah? Oke, kita bahas dulu ya, satu persatu ya. Kalau saya sih kepikirannya Sunda Empire. Pernah dengar nggak? Ah iya, Bu, saya juga tidak jawab itu. Nah, Bu. Ya, Sunda Empire kan, tahu kan? Mungkin pernah lihat. Itu takut salah, Bu. Nggak apa-apa, kan saya bilang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, itu ada orangnya, rakyatnya ada. Wilayahnya ada nggak? Ada, mereka ngaku-ngaku. Pemerintahnya ada, tapi tidak berdaulat. Dan tidak diakui negara lain. Berarti itu bukan pemerintah. Tadi berarti sama dengan GAM, OPM, Papua Merdeka, itu bukan negara, karena tidak diakui negara lain. Kenapa? Karena kalau dari, ibaratnya gini, kalian punya rumah, ada suratnya nggak? Ada ya, sertifikatnya ya. Iya. Nah, Indonesia pun kenapa diakui oleh bangsa lain? Karena Indonesia itu diakui berdaulat. Jadi dicatat Indonesia itu wilayahnya seberapa besar,
dari mana sampai mana batasnya, apa saja yang termasuk dengan Indonesia, itu semua ada catatannya. Ya, tapi kalau tadi Muhammad Akbar menjawab Papua Nugini. Papua Nugini udah negara yang lain, ya, bukan Irian Jaya. Jadi Pulau Papua itu boleh cek ya di Google. Jadi bukan hanya milik Indonesia. Kalau nggak salah Pulau Papua itu ada sebelah sananya Papua Nugini, sebelah sininya Indonesia. Jadi memang satu pulau ada dua negara. Jelas ya Muhammad Akbar ya? Jelas, Bu. Sama seperti Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu satu pulau tapi ada dua negara. Negara apa sajakah yang ada di Pulau Kalimantan? Malaysia. Malaysia, Bu. Ya, Indonesia dan Malaysia. Pulau apa lagi yang ada dua negara yang berbatasan dengan Indonesia? Udah itu aja kayaknya ya. Pulau Sumatera, Singapura, sama itu Batam. Kalau Sumatera itu, kalau kalian lihat peta, ya Singapura itu udah pisah dari kita. Maksudnya harus naik kapal atau naik pesawat dulu. Jadi Singapura itu pulau sendiri, bukan ada di Pulau Sumatera. Dia pisah. Singapura ya Singapura. Kecil pulaunya, Oh iya. ya, tapi tidak gabung satu pulau dengan Indonesia. Ya jelas ya. Jelas, Terus Bu. tadi ada yang bilang Israel, Palestina, mana lagi? Ya, Israel dan Palestina itu saya lupa, tapi memang konflik daerahnya dan itu diakui sama Liga Arab, itu suatu negara. Jadi Israel ada negaranya Israel. Kalau Palestina itu yang kayaknya yang entahlah ya pasportnya. Dan tidak, contoh kalau kalian aktif mengikuti YouTube, ya YouTuber terkenal dari pasportnya itu Israel, itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Ya entah mungkin karena tidak dianggap oleh Indonesia atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi karena mereka sendiri punya paspor, jadi Israel itu adalah negara sendiri. Kalau Palestina saya kurang paham. Ya, Adil mau bertanya? Enggak. Ibu Silvi mau bertanya. Ya, silakan Silvi. Ibu, kalau yang konflik yang ada demo di Myanmar itu karena apa ya, Bu? Maksudnya mereka tuh perebutan apa? Di mana? Di Myanmar. Saya tidak mengikuti perkembangannya juga. Ya, Myanmar Silvi kepo. Ya kan mau tahu. Boleh ini, cuman untuk beberapa negara memang masih ada yang perang. Contohnya Afghanistan, ya entah masih perang atau enggak. Ya karena kan enggak semua berita itu diliput. Ya, dan saya paling malas ngikutin berita yang kayak gitu-gitu. Ya, mending kita baca yang asik-asik aja. Ya, cukup pengetahuan. Ya, Silvi browsing aja nanti ya kalau di ini kenapa. Iya, Bu, Akbar mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Bohong, Bu Akbar mah ngeles bohong, Bu Akbar. Akbar mau bertanya, Bu. Ya, Akbar. Saya kan pernah scroll di pencarian Instagram, Bu. Nah, di situ ada video yang mengatakan ada satu presiden yang tidak diakui. Terus siapakah presiden itu, Bu? Benar apa adanya atau tidak, Bu? Negara mana? Negara Indonesia ketika Soekarno dipenjara dan Muhammad Hatta dipenjara pas zaman penjajahan Belanda. Oke. Jadi gini ya, saya bilang jangan sembarangan percaya berita hoax. Kenapa? Kalian nanti ada menghadapi skripsi. Skripsi itu apa yang kamu tulis itu harus ada berdasarkan teori. Jadi nggak boleh kamu mengarang sebebas-bebasnya ya. Jadi nanti ketika kamu membuat skripsi sebagai syarat kelulusan itu satu buku yang kamu tulis harus ada dasar. Sama
kamu pun harus ngomong berdasarkan dasar. Jangan sampai kemakan katanya hoax ya. Kalau tadi kamu bilang presiden yang tidak diakui, pertanyaannya kamu bacanya di mana? Di Instagram, Bu. Ya, sumbernya dari mana? Ya, dan saya peringatkan tidak semua sumber berita itu valid. Yang bisa dipercaya itu Kompas, ya. Kalau kayak Tribun News aja kalau nggak salah itu masih banyak hoaxnya. Ya, Iya, jadi jangan sembarangan kamu baca mentang-mentang itu berita Tribun atau apa, kamu percaya, jangan. Ya, makanya saya bertanya, Bu, pada Ibu, itu benar apa adanya atau tidak, Bu? Kalau menurut saya, ya ini menurut saya ya, kalau menurut saya tidak benar. Ya, karena Indonesia diakui merdekanya tanggal 17 Agustus 1945. Ya, dan yang mengakui kan satu dunia. Jadi ada, ya intinya ada suratnya lah. Iya, Bu. Ya, di PBB atau bagaimana itu nanti kamu baca lagi sejarahnya. Ya, karena ada panitianya, benar nggak, Bu? BPUPKI. Ya, seperti itulah. Ya. Dan PPKI. Jadi jangan sembarangan baca berita yang menyesatkan. Atau kalau berita menyesatkan misalnya tentang Unpam apa? Ini, Bu. Bayaran gratis. Nah, asik dong ya? Asik, Bu, tapi tahu-taunya pas mau UTS ditagi. Ya. Menyesatkan Apalagi kantong. Ya. Berita kalau itu bukan gratis kali ya. Jadi memang sempat ada edaran kalau misal kamu termasuk yang kena imbas COVID, misalnya dirumahkan atau dipecat dari tempat kerja, sekeluarga nggak kerja, itu dapat keringanan dari Unpam. Tapi banyak berkas yang harus kamu lampirkan. Jadi bukan gratis yang buat semuanya, enggak. Jadi untuk yang terdampak parah, itu diputer jadinya gratis buat semua. Ya, makanya harus cari sumber-sumber biar nggak kemakan hoax. Apalagi nih yang hoax yang pernah kamu dengar? Banyak lah ya. Di luar sana intinya jangan sembarangan percaya, dibuktikan dengan teori, dengan kenyataan, ya. Apalagi udah jadi mahasiswa. Ya, jangan gara-gara hoax jadi musuhan. Ya, contoh kalau yang kita lihat biasanya silpi, Bu. Ya, kalau kita lihat di internet ada katanya yang penganut bumi datar, bumi bulat ya. Jangan. Jadi harus tahu mana yang hoax, mana yang benar. Lalu kita lanjut. Bu, tanya Jejen, Bu. Udah tadi Jejen diam aja, Bu. Ya, udah nanti tadi. Udah. Ya. Ada dia nyimak kok. Kayaknya pakai baju karate. Berkompor banget deh. Bu, dia nggak pernah nongolin muka, Bu. Setiap fitcom, Bu. Jangan-jangan dia lagi tiduran tuh, Bu. Lagi enak-enakan rebahan, Bu. Yang penting nyimak. Ya, namanya juga online. Ya, boleh Aku dengerin, Bu. boleh sambil kayang, ya, koprol di rumah. Kuyang. Yang penting nyimak. Ya. Lalu selain PKN, apalagi yang wajib dipelajari di semua jenjang? Bahasa Indonesia dan agama. Ya, jadi mau sekolah internasional pun itu dapat pelajaran bahasa Indonesia. Ya, gimana kalian bisa berbahasa Indonesia semua? Harus bisa ya. Oke, semua dapat. Oke, lanjut. Jen, nah, mengenai bela negara, ya, apa yang sudah kamu perbuat dalam rangka bela negara?
Bela negara. Mm-mm. Coba yang cowok, Muhammad Akbar, Adil, Mazi, Jejen, Putra, Holivi. Apa yang sudah kamu perbuat dalam bela negara? Rasid, Randy, Febri, bagus, saya ngomong. Bu, saya Bu. Ya. Contohnya Bu, taat Baby. nih Bu, bela negara, belajar dengan giat, itu termasuk bela negara Bu. Ya, apalagi? Menaati Yang lain ngomong peraturan juga. yang Ya, mentaati peraturan. menaati peraturan yang sudah ada. Ya. Tidak menyebar hoaks, tidak membuang sampah sembarangan itu sudah termasuk itu. Tidak apa. Termasuk. Mazi? Apalagi Bu ya? Bingung Bu. Bela negara. Masih banyak Bu. Ya, contoh. Apa yang sudah kamu lakukan untuk bela negara? Bayar pajak, Bu. Ya, tepat. Bayar pajak. Ya. Iya, benar. Mana yang membayar pajak? Ya. Jadi saya mau menerangkan gini. Tadi kan dari awal udah dibahas ya, kalau dalam era globalisasi ini, bentuk cinta terhadap negara adalah seperti yang tadi teman-temannya sebutkan, belajar dengan giat, mematuhi peraturan, tidak buang sampah, itu juga peraturan. Satu lagi temannya bilang bayar pajak. Kenapa? Karena negaranya tidak minta apapun kepada kalian kecuali bayar pajak. Ya. Pajaknya digunakan lagi sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan. Ya, boleh nanya nih, di sini mulai panas nanti. Adakah kalian yang tidak mau bayar pajak? Tidak Bu, semua patuh pajak ini. Ya, kalian dipajakin itu kalau ngapain sih? Ayo yang cewek boleh speak up juga ya. Kalau Biar udah panas kelasnya. habis Bu. Ya, kalian gajian dipajakin, kalian makan di mall dipajakin, kalian beli motor, mobil kena pajak, kalian beli apapun di supermarket kena pajak. Kalian buka usaha kena pajak. Kalian gajian tiap bulan kena pajak. Bu, Jejen pajak motornya nggak pernah dibayar Bu. Ya, barangkali Muhammad Akbar mau bayarin. Oke, gimana? Kalian dipajakin setuju atau enggak nih? Setuju. Apa Bu? Apa Bu? Setuju Kalian aja Bu kan kalau kena pajaknya nggak pajak. dikorupsi. Ya. Iya Bu, kena Mulai pajak. kalian gajian tiap bulan dipajakin, kalian makan di mall dipajakin, kalian beli barang apapun kena pajak, beli rumah, mobil, motor, bahkan kalian misalnya beli Indomie ya di supermarket kena pajak juga. Iya Bu, kadang saya nggak setuju Bu, karena kita yang beli makanan, kenapa kita yang bayar pajak Bu? Sedangkan kita hanya makan Bu. Saya sih setuju aja Bu, biar penyelenggaraan negara jalan dengan baik gitu. Apa sih? Kau ngomong apa? Setuju aja Bu Ada kalau lagi yang nggak pajaknya setuju? digunakan dengan baik. Ya. Oke, yang untuk nggak setuju kenapa? Yang nggak setuju nggak warga negara Indonesia ini Bu. Ya, tadi yang saya bilang ya, karena pemerintahnya sudah tidak menuntut apa-apa lagi sama kamu. Pemerintah itu cuma menuntut kamu belajar dengan giat, lalu selesai sekolahmu selesai dengan tuntas, kamu cari duit sebanyak-banyaknya, bernorma yang baik, beragama yang baik, lalu punya duit dong. Nah, punya duit kamu bisa makan di mall dong.
Bisa beli rumah, mobil, motor, semuanya bisa ya. Nah, itu yang diminta pemerintah. Jadi kamu bayar pajak, jadi kamu berguna buat bermanfaat bagi negara. Kalau kamu jadi pengangguran, kamu tidak bermanfaat. Kamu boro-boro bayar pajak, boro-boro makan ke mall, boro-boro beli Indomie di supermarket. Ya, kenapa ada sebutan sampah masyarakat? Karena memang tidak ada manfaatnya. Makanya yang ada di sini saya doakan semuanya lulus kuliah. Ya, Amin. paling enggak 2000. Amin. Lulus kuliah nilainya bagus, punya kerjaan bagus, ya, bisa kebeli semuanya. Amin. Mobil, motor. Amin ya robbal alamin. Ya, terus bisa apa lagi? Bisa makan di mall. Bisa belanja banyak-banyak Bisa dan nikah. bayar pajak buat negara. Sampai sini jelas ya? Siap, jelas. Jelas, Bu. Jelas. Ya. Nah, kalau yang nggak mampu, nggak akan makan di mall dong. Iya, Ya, benar, Bu. jadi memang yang dipajakin itu yang mampu. Ya, jadi kita harus mampu. Caranya belajar yang benar, belajar, berdoa, berusaha, terus ya sampai kaya. Amin. Oke, kalau di negara lain, contoh tadi Korea pernah nonton film Korea? Enggak pernah. Tonton, Bu. Nonton. Akbar pernah Bu sama Jejen. Ya, kalau di film Korea itu ada kewajiban wajib militer. Pernah dengar? Pernah. Pernah, Bu. Pernah ya, opa-opanya semuanya wajib militer atau ioni-ioninya juga ikut? Cewek doang, cowok doang apa cewek-cowok mereka wajib militer? Opa aja. Opa-opa aja. Ioni-ioninya enggak. Selain Korea, di mana lagi yang wajib militer? Thailand, Bu, Thailand. Singapura, Bu. Singapura, bagus. Korea Utara. Ya, Korea Utara Selatan. Negara mana lagi? Ayo. Thailand, Singapura, Korea Utara, Korea Selatan. Adakah negara lain yang ikut? Apa? Cina juga nggak, Bu? Cina. Cina kayaknya enggak. Jepang, Bu. Jepang kayaknya iya, kayaknya ya. Mesir. Bisa jadi, bisa Mesir jadi. kurang tahu. Ya, kita ambil yang 4 dulu itu tadi ya. Thailand, Singapura yang udah pasti, Korea Utara, Korea Selatan. Kenapa mereka wajib militer? Kenapa kita enggak? Kalau usia-usia sekalian itu ya, kalau kalian orang Korea atau kalian orang Singapura, itu kalian udah harus wajib militer. Jadi kalian dikarantina, masuk uang militer beneran, dipersenjatai beneran, ya digembleng sampai mungkin perutnya six pack, ya. Tapi kok enggak ya kita ya? Kenapa? Jawab dong. Tadi yang suka nonton film Korea? Soalnya presidennya slow, Bu. Wah, hoax. Oh, Kenapa lagi? Jangan banyak baca hoax ya, Mazi ya. Nanti Nembak aja, degradasi. Ya. Oke, nggak apa-apa. Speak up. Ya, tapi hati-hati dengan opini-opini kamu yang tidak berdasarkan fakta. Kalau saya netral ya, mau presiden siapapun yang penting aman terkendali. Ya, tapi hati-hati dengan opini kamu. Ya, oke. Yang lain? Kenapa Indonesia tidak wajib militer, sementara di beberapa negara lain itu wajib militer? Karena dari segi ekonomi nggak sih, Bu? Kurang mampu Indo. Masa? Oke, kita catat dulu ya. Katanya Indonesia kurang mampu.
tadi Karena katanya rakyatnya presidennya males-males, Bu. apa Putra? Karena rakyatnya mageran, Bu. Mager. Orangnya mager katanya. Karena tidak semua orang ingin bercita-cita sebagai menjadi militer, Bu. Ya, tidak semua ingin jadi militer, tapi kalau di luar negeri yang Jadi tadi tidak ada wajib ada militer, unsur mereka mau. paksaan. Ya. Oke, ada lagi? Ini belum ada jawaban yang benar ya. Masih hoax semua saya anggap. Nggak apa-apa. Yang mau aja Bu sukarela untuk bergabung dengan militer kalau di Indonesia. Yang mau aja. Nggak gampang tahu masuk militer di Indonesia, cobain aja. Karena Itu, Bu. seluruh warga negara Indonesia berperan dalam mempertahankan negara. Ya nggak sih, Bu? Tadi pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak wamil, sementara di beberapa negara lainnya wajib? Ayo, siapa lagi speak up? Rosa, silakan. Rosa Brigita. Mungkin Indonesia penduduknya sedikit kali, Bu. Cowok. Loh, Indonesia itu termasuk yang paling besar, sayang. Coba aja kamu lihat Unpam itu manusia semua. Kalau misal kamu datang parkir motor aja susah. Nggak apa-apa ya. Sementara kalau hoax semua dulu nggak apa-apa. Ditampung dulu jawabannya. Mungkin di ya? Indonesia TNI-nya sudah banyak, Bu. TNI-nya Karena sudah kita banyak. tidak memerlukannya untuk saat ini, Bu. Karena tidak perlu. Ayo ngomong lagi, ayo semuanya berani ngomong, belajar ngomong. Tenaga pengajar wamilnya kurang kali, Bu. Tenaga wamilnya kurang, waduh. Ngajarnya iya. Ayo siapa lagi? Speak up. Buat masukin Kenapa? awal, Bu. Kenapa? Karena warga TNI-nya udah banyak Indonesia kali, Bu. nggak semua mau wajib militer. Oh, kalau udah wajib nggak ada kalimat nggak mau. Paksa. Ya. Yo. Tergantung kebutuhan pertahanan negaranya kali ya, Bu. Kenapa, Marisa? Tergantung kebutuhan pertahanan negaranya. Tergantung kebutuhan pertahanan. Oke, kenapa ya? Terus karena anggaran Indonesia kurang, makanya nggak wajib militer. Anggaran Indonesia. Oke deh. Apalagi? Karena di Indonesia tidak ada undang-undang militer. Ya, kenapa? Kan ditanya. Ya memang tidak ada karena tidak wajib. Nah, ini pertanyaannya kita lagi bertanya kenapa Karena ya? Indonesia memiliki jumlah personel militer yang banyak kali, Bu. Oke, dicatat. Putra. Atau karena dalam tidak dalam keadaan siaga untuk berperang mungkin ya, Bu. Kenapa? Karena nggak ada undang-undangnya, Bu, warga Indonesia untuk ikut wajib militer. Ya memang nggak ada, makanya kan dipertanyakan kenapa. Udah be, saya nungguin jawaban Ibu. Oke, ada yang mau ngomong lagi? Jawaban yang paling mendekati ialah dari Putra Holifi. Ya, kenapa? Jadi kalau di luar negeri yang tadi kita sebutkan, Korea, Thailand, Singapura, itu pasti mereka wajib militer karena penduduknya sedikit. Jadi seluruh penduduk itu wajib mengetahui atau menjadi militer. Contoh Singapura, misal negaranya tiba-tiba gawat darurat, jadi satu Singapura itu wajib berperang. Karena memang jumlah penduduknya sedikit. Jadi mereka mempunyai kewajiban bela bangsanya seperti itu. Harus wajib militer, termasuk Taiwan ya, Taiwan juga iya. Kenapa Indonesia enggak? Karena penduduknya banyak. Baliknya ya, Bu. Ya, penduduk Indonesia itu banyak, pakai banget. Ya, satu dunia itu Indonesia termasuk nggak tahu berapa besar.
ya. Yang pertama tetap Cina, ya, karena kan berubah terus angkanya. Kedua India, kalau nggak salah. Ketiga antara Indonesia atau Brazil atau Amerika, itulah nanti kamu browsing. Ya. Indonesia ketiga. Itu dulu kayaknya. Kalau India sekarang pertama, bisa Bu. Yang pertama itu Cina, sayang. Yang kedua baru Udah India. berubah sekarang. Berubah lagi kan? Ya udah, nanti kita browsing bareng-bareng ya, biar nggak saling hoax ya. Kita balik lagi tadi kenapa Indonesia tidak wajib militer. Kata ibu mau boleh browsing. Tadi pertama karena militer Indonesia cukup. Ya, penduduknya banyak, militernya sekian. Jadi mereka ada presentasi. Sekian banyak penduduk, militernya ada sekian banyak. Contohnya juga sama di kampus. Sekian banyak mahasiswa, dosennya ada berapa. Ya, sama militer pun seperti itu. Ada yang namanya angka perbandingan. Jadi dianggap sudah cukup jumlah militernya. Kedua, kalau semuanya dijadikan militer di Indonesia, itu memberatkan negara. Karena kan kalau lagi wajib militer, semua ditanggung negara hidup. Misalnya kamu 6 bulan wajib militer. Nah, 6 bulan itu kehidupan kamu ditanggung negara. Dan itu akan memberatkan. Ya, jadi yang militer ya yang keterima aja. Satu yang mau, kedua yang memenuhi syarat. Sampai sini jelas ya? Jadi bela negara kalian tetap belajar, bermoral yang baik, beragama yang baik, ya, dan cari duit sebanyak-banyaknya. Ya, itu baru dinamakan jadi manusia yang bermanfaat. Baik, lagi. Nah, kalian juga belajar PKN ini harus memiliki pemikiran kritis dan bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan pemikiran kritis? Kok diam semua? Masih pada bangun? Febrianti, Febri Alfiano, duo Febri, ayo ngomong. Febri. Orang yang kritis itu, Bu. Mana Febri? Orang yang kurang. Ayo, mana dua Febri? Febri dan Febri. Kompak nih, dua-duanya nggak jawab. Mana Febri? Oke, dua-duanya nggak jawab ya. Hasna Puja. Ya, Rosa mau bilang apa? Ini Bu, yang Febri Alfiano lagi kerja katanya. Ini kerja. Hasna Puja mana? Nggak jawab juga. Yospila. Ah, ini Hasna Puja ada. Oke, Hasna Puja. Apa yang dimaksud dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab? Pemikiran kritis itu kayak dia berpikir secara jernih, bukan sih, Bu? Secara jernih, contohnya apa yang harus dipercaya gitu. Gimana Hasna? Berpikir secara jernih apa yang harus dia lakukan dan atau apa yang harus dia percaya gitu, Bu. Secara jernih. Berarti kalau secara kotor gimana? Gimana ya? Dikuras, Bu, dikuras. Ya. Randy? Mau jawab? Berpikiran kritis itu orang-orangnya yang memiliki ide atau terobosan, Bu. Punya terobosan. Oke, saya perjelas ya.
Yang dimaksud dengan pemikiran kritis itu, bentar kok bayang. Jadi kalian mentelaah kembali apa yang masuk, ada filternya. Misal tadi di sini nggak ada yang kritis nih kayaknya. Maksudnya tidak asal menerima apapun opini. Misalnya tadi ada jawaban saya yang kamu rasa di pikiran kamu, oh gitu ya. Nah, kamu nanya lagi. Tapi Bu, kalau menurut saya, ya jadi ada feedback. Ada feedback sampai kamu atau kita berdua, oh iya. Bukan berarti kontradiktif ya. Pikiran kritis ini lebih ke tidak menerima bulat-bulat dan mentelaah kembali, memfilter kembali apapun informasi yang diterima. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Menjadi warga negara yang kosmopolitan. Jadi dengan mempelajari PKN, diharapkan kalian menjadi warga negara yang kosmopolitan. Apakah yang dimaksud kosmopolitan? Nah Bu, saya baru dengar tuh Bu, kosmopolitan Bu, baru dengar Bu. Baru dengar. Ada yang mau menjawab? Siapa di sini yang kosmopolitan? Yeni Anggi. Tolong dijawab apa yang dimaksud dengan kosmopolit. Mana Yeni Anggi? Oke, silakan Yeni Anggi. Baru dengar itu penjelasan tentang kosmopolitan malahan, Bu. Baru dengar? Mau jawab apa? Nggak apa-apa. Apa yang ada di otak kamu tentang kosmopolit? Kira-kira apa? Ada yang mau menjawab? Wawasan yang luas bukan sih, Bu? Wawasan luas, apalagi? Kalau Indonesia, Jakarta kota megapolitan. Mega artinya besar. Apa yang besar dari Jakarta? Wilayahnya besar. Ya, besar ya. Jakarta itu kalau kamu seharian muterin dari Jakarta Barat ke utara, ke timur, ke selatan, ya, mungkin nggak habis dalam berapa hari. Ya, bisa nggak dalam satu hari kamu ngiterin seluruhnya Jakarta Barat, utara, timur, selatan? Atau belum Bisa, pernah Bu. ke Jakarta? Bisa. Luas, Bu, nggak Yakin, cukup Rasid? 1 hari. Dalam 1 hari. Pakai motor Jadi bisa, semuanya Bu. kamu puterin. Bukan cuman ini ya, bukan cuma nyentuh dari barat, utara, timur, selatan, enggak. Jadi kamu mengitari semua Jakarta dari ujung ke ujung. Kosmopolitan adalah ideologi Bu. Bukan. Ya, kosmopolitan lebih ke mengikuti perkembangan zaman. Ya. Mengikuti tren juga bukan Bu? Apa? Mengikuti tren. Mengikuti apa, Putra? Tren Bu, tren. Tren, ya, mengikuti perkembangan zaman, tren. Apalagi? Apalagi yang Modern diikuti? ya, Bu? Tapi jangan kebablasan, harus ada filter. Kekinian ya Bu? Kekinian bukan Bu? Kenapa? Kekinian. Kekinian, ya. Tapi tidak semua kekinian harus kamu harus kamu serap
ada lagi yang namanya filter diri. Tadi moral, agama, ya itulah filternya. Contoh, kosmopolitan yang tidak ada filternya apa? Tren. Tren apa yang tidak ada filter? Banyak ya. Kalau di kita ada namanya badan sensor. Nah, itu filter. Ya. Jadi nggak semua bisa tayang di kita. Ada filternya. Ya, makanya kalau kalian buka-buka sesuatu yang aneh-aneh, langsung ada Kominfo. Tulisan. Kominfo itu apa? Berita, Bu. Kementerian Informasi ya. Tutup, nggak boleh dibuka. Ya. Terus diakali nama kalian ya? Enggak. Jangan. Ya. Lalu lanjut. Kalau di luar negeri, mereka juga belajar nilai-nilai dasar negara. Agak berbeda kita. Kalau di Amerika mereka belajarnya ini sejarah, kemanusiaan, filosofi, ya. Dan beberapa negara juga berbeda. Kalau kita Pancasila dan UUD. Ya, keluarga negara itu diambil dari berbagai ilmu. Oke. Jelaskan pandangan Anda tentang pendidikan kewarganegaraan. Oke, udah hampir selesai. Terakhir materinya, opini kalian ya. Bagaimana opini kalian selama udah sekian tahun belajar PKN? Apa yang kalian rasakan dampaknya? Ada dampak positif kah, negatif kah? Ayo, silakan. Siapapun boleh ngomong. Positif, Bu. Karena ya, apa? Karena saya jadi lebih banyak tahu tentang sejarah, tentang yang tadi udah Ibu terangin semuanya tentang negara, tentang kayak militer, itu semuanya jadi saya udah tahu semua. Karena kan PKN itu isinya tuh banyak, Bu. Bukan buat negara doang, tapi kayak dia ngejelasin yang lain-lain. Ya, contoh moral segala macam ya. Iya Bu. Semuanya jadi saya tahu gitu loh, Bu. Ya, terima kasih Okta. Yang lain bagaimana pandangannya tentang pelajaran PKN? Menurut saya positif, Bu. Wawasan menjadi luas, Bu. Wawasan jadi luas. Putra? Mau jawab? Ada yang ini nggak? Apa Bu, jawab Bu. Opininya negatif. Aduh, saya nggak suka pelajaran PKN karena dengan belajar PKN saya tidak bisa berbudaya yang tidak bebas. Mungkin saya harus menaati peraturan, sementara saya tidak suka peraturan. Malah kalau menurut saya paling negatif. penting PKN. Apa, Okta? Iya, malah kalau menurut saya itu PKN lebih penting sama diri saya sendiri dan orang lain loh, Bu. Kayak peraturan, contohnya jadi saya tahu tidak bisa melanggar kayak kendaraan tuh, kayak tadi tidak bayar pajak. Semuanya. Oke. Ya, jadi semua tercakup di PKN ya, ada. Oke, ini udah selesai materinya, pertemuan pertama. Sekarang saya persilakan untuk kalian yang ada pertanyaan. Kalian ada kuliah lagi nggak habis nih? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Boleh nanya ya, boleh nanya apapun. Lanjut aja, Bu. Nggak ada, belum ada. Baik.
Kalau belum ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan, atau nanti kalau ada boleh langsung WA ya. Hari ini alhamdulillah terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Dan Bu, saya mau menanya, saya Bu. akhiri. Ya, Akbar. Ini Bu, kita ada Google Meet seperti ini ngikut sesuai dari Unpam atau gimana Bu? Soalnya kan di semester 1 Bu, yang sudah dialami anak-anak Bu, hanya dikasih tugas tanpa dijelasin Bu. Ya, adakah dosen yang sudah sharing jadwal ke kamu? Sudah ada Bu, kayak seperti kemarin agama Bu, agama bilang nanti kita antara seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ngadain Zoom bareng-bareng untuk mengupas satu materi. Oh, kalau di pelajaran lain enggak, itu kan kebijakan dosennya ya. Kalau dari Unpam itu kebijakannya hanya kalau nggak salah sebulan sekali, nanti saya kirim jadwalnya. Ya. Sementara di hari lain itu kita seperti e-learning biasa. Hanya tugas yang harus dikerjakan dalam websitenya dan menanggapi. Jadi nggak setiap saat harus Zoom, setiap saat harus kayak gini. Ya. Enggak. Nanti saya kasih jadwalnya. Kalau saya, Ibu mau nanya. yang dari Unpam aja, yang wajib. Kalau nggak wajib pertemuan ya kita e-learning aja, e-learning biasa. Bu, Ada lagi? Ibu megang ini nggak? Absen. Ya. Mau nanya, Ibu megang data absen kelas nggak? Saya belum download, tapi kayaknya ada deh. Nanti saya download dari ininya, dari websitenya. Ingetin saya aja nanti ya di WA. Baik, Bu. Siapa lagi yang mau nanya? Sebelum saya sudahi. Oke, saya anggap udah ya. Terima kasih untuk adik-adik yang bergabung. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.